Hai semua, selamat datang di channel Otaku Anime. Akhirnya kita masuk juga ke momen pertemuan Shin dan Lena. Oh ya, pembahasan ini langsung membahas 2 volume sekaligus. Karena banyak sekali adegan perang yang bisa membuat otak pusing memikirkannya. Jadi Mimi skip aja. Oke, langsung saja masuk ke pembahasannya. Shin dan yang lainnya yang baru saja beristirahat sejenak dari pertempuran terakhir mereka, kini harus kembali ke medan perang lagi. Kali ini Legiun melakukan penyerangan besar-besaran terhadap 4 negara sekaligus, yaitu Federasi Giade tempat Shin berada saat ini, Republik San Magnolia tempat Lena tinggal, Kerajaan Rogracia dan juga Aliansi Wal. Di sini Federasi Giade, Kerajaan Rogracia dan Aliansi Wal saling bekerja sama untuk menaklukkan invasi Legiun. Pada saat itu, front barat dari Federasi Giade mendapat pukulan besar. Hal ini disebabkan karena front barat merupakan medan yang luas dan terbuka, yang memaksa Federasi untuk menghadapi Legiun secara langsung. Tidak seperti front lainnya, Federasi memegang keunggulan defisit karena medan pegunungan yang dapat digunakan untuk penyegapan dan choke point. Akibatnya, front barat harus kehilangan sekitar 20.000 tentara yang tentunya memberikan dampak besar terhadap Federasi. Skuad Northlight yang dipimpin Shin pun ditugaskan sebagai unjuk tombak atau penyerang utama dari Federasi Giade. Target mereka pada pertempuran ini adalah untuk mengeliminasi Legiun tipe baru, yaitu Raigan, yang kemudian diberi nama Morpo, yang dimana di dalamnya bersemayam kesatria Federica Kyrianozen. Morpo hanya dapat digunakan dalam situasi tertentu, terutama di medan perang yang dipasangi rel kereta api. Saat ini Morpo sedang bersembunyi di ler kecepatan tinggi stasiun kota Kreuzberg, di wilayah Kekaisaran Tua. Selain itu, mereka juga diperintahkan untuk merebut Highway Corridor di wilayah Kekaisaran Tua yang menghubungkan ketiga negara via daratan. Adapun 3 tahap operasi yang direncanakan, yaitu pertama, setiap kekuatan negara akan maju menuju wilayah Legiun dengan kekuatan penuh, menarik seluruh perhatian masing-masing sektor, lalu menahan mereka. Kedua, sehubungan garis belakang Legiun tak terisi, pasukan penyerang khusus akan menyerang dan mengeliminasi Morpo. Pasukan akan dipimpin Shin dan 15 anggota Skuad Northlight. Di sini Skuad Northlight nantinya akan diangkut menggunakan helikopter untuk menyeberang ke wilayah Legiun. Dan terakhir, ketika dipastikan Morpo hancur, garis depan akan mendesak maju memanfaatkan kondisi kacau pasukan garis belakang musuh, kemudian mengamankan High Corridor. Sekaligus mereka juga akan berkumpul kembali bersama Skuad Northlight. Pada awalnya Gret tidak menyetujui keputusan tersebut, karena dengan menjadikan Shin dan yang lainnya sebagai penyerang utama itu sama saja dengan misi bunuh diri. Hal ini membuat mereka tidak jauh berbeda dengan Republik yang mengirim anak-anak ke jurang kematian mereka. Tapi Gret tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa memendam kekesalan di dalam hatinya. Shin menghibur Gret dan mengatakan bahwa ia tidak keberatan akan keputusan tersebut karena mereka telah memutuskan untuk kembali ke medan perang dan tentunya mereka sudah siap akan hal seperti ini juga. Selain itu mereka tidak memiliki keluarga untuk dilindungi atau tempat yang disebut dengan rumah, jadi tidak ada alasan bagi mereka untuk melanjutkan hidup. Mereka bertarung hanya sebagai bentuk pencegahan mereka dari keputusasaan. Ernest dan Federica yang mengetahui jika Shin dan yang lainnya ditugaskan untuk menyusup ke wilayah Legiun dengan kemungkinan kembali hidup-hidup lebih rendah bahkan nyaris 0%, sempat menolak dan meminta mereka untuk tidak pergi. Tapi Shin dan yang lainnya tetap bersikeras untuk pergi. Di sini Ernest memberikan misi khusus kepada Shin dan yang lainnya yang isinya meminta mereka untuk kembali dengan selamat. Misi yang Ernest berikan sebagai seorang ayah, bukannya sebagai pemimpin di Federasi. Tanpa sepengetahuan Skuad Northlight, Federica diam-diam menyelinap ke kontainer milik Faido, hingga mereka memasuki wilayah musuh. Shin dan yang lainnya yang mengetahui perbuatan Federica lantas memarahinya, karena mereka tidak ingin jika Federica sampai terbunuh pada pertempuran ini. Shin kemudian memerintahkan Raiden dan pasukan lainnya untuk membawa Federica kembali ke Federasi, sementara dirinya akan menghadapi semua Legiun sendirian. Tanpa sadar, tangan Raiden terulur meraih keras Shin dan meminta Shin untuk tidak mengorbankan dirinya sendiri. Akibat hal ini, Shin dan Raiden tidak berbicara satu sama lain semalaman. Singkat cerita, pada operasi hari ketiga, Shin berhasil mengalahkan Kyrianozen yang telah menjadi Morpo.
Dengan begitu, Federasi Giade berhasil memenangkan pertempuran, meskipun mereka harus kehilangan lebih dari 60% pasukannya. Sementara itu, di Republik San Magnolia, Scott Sledgehammer yang bertugas di front utara benar-benar telah dikalahkan oleh Legiun. Seketika itu juga alarm berbunyi di markas besar militer Republik San Magnolia, yang memperingatkan runtuhnya Gremur yang bertindak sebagai garis pertahanan terakhir Republik, sebuah benteng besar yang mengelilingi Sektor 85 yang dibangun oleh Etisik yang dipaksa bekerja. Tapi para babi putih itu malah berpesta dan mengabaikan tugas mereka. Bahkan mereka terus mengoceh tentang betapa berisiknya alarm tersebut. Lena yang memahami situasi yang terjadi segera bergegas menuju ruang kendali. Mengetahui hari ini akan datang, Lena telah mempersiapkan sesuatu secara rahasia. Lena mengaktifkan para raid yang telah dimodifikasi secara ilegal oleh Annette yang memungkinkan untuk menghubungi semua prosesor. Biasanya seorang handler hanya diizinkan berkomunikasi dengan satu squad saja. Lena meminta kerjasama seluruh squad untuk mempertahankan Sektor 85 dan mengizinkan mereka masuk ke wilayah Republik, dengan menonaktifkan sisa-sisa radang ranjau dan meledakkan sendiri gerbang Grand Mall yang sekarang tidak lagi berguna. Dalam perjalanan, Lena bertemu Kastal yang mencengkeram lengannya dan menuntut Lena untuk mengetahui niatnya. Lena dan Kastal sempat berselisih, namun pada akhirnya Kastal menerima usulan dari Lena untuk menyelamatkan warga Republik dan Etisik lainnya. Kastal kemudian bergabung dengan pertarungan melawan Legiun. Terlepas dari permusuhan antara Arba dan Kororata, para Etisik bersatu melawan invasi Legiun. Jika mereka berhenti bertarung dan membiarkan orang-orang di balik tembok Granmul mati, mereka juga akan mati, karena mereka masih membutuhkan sumber daya berupa makanan, sehingga mereka tidak punya pilihan lain selain bertarung atau mati. Beberapa ras Alba juga turun ke medan perang, tapi karena kehidupan santai yang mereka jalani sampai sekarang, para Alba itu sama sekali tidak mampu melawan, dan korban massal pun terjadi, sementara pemerintah dan militer jatuh ke dalam kekacauan. Untungnya mereka punya Lena yang mengambil alih kepemimpinan semua skort yang ada. Jika tidak, mungkin negara Republik San Magnolia akan menghilang dari peta. Berkat itu, Lena mendapat julukan Bloody Reina atau Ratu Bersimbah Darah. Itu dikarenakan Lena secara pribadi memimpin pertempuran, memerintahkan bawahannya tanpa belas kasihan dan memerah setiap bit darah squad yang dia pimpin. Tapi Lena cukup menyukai nama itu sebagai bentuk penghinaan diri, karena Lena merasa ia telah ternoda oleh darah Etisik yang ia kirim untuk menuju kematian atas perintahnya. Meski begitu, tingkat kelangsungan hidup squad yang dipimpin Lena lebih unggul daripada yang lain. Ketika Lena bersama Etisik lainnya pergi menuju luar Gremur untuk menghancurkan Morpo, ternyata Morpo sudah hancur saat mereka datang. Di hamparan bunga Red Spider Lily, Lena tanpa sengaja bertemu dengan Sin. Pada saat itu, Sin tidak mengenali Lena, dan Lena juga tidak mengenali Sin karena Sin berada di dalam Regin Life-nya. Lena sempat curiga jika orang yang ia ajak bicara saat ini adalah Sin, ketika tatapannya tertuju pada tanda pribadi yang tergambar di Regin Life-nya, yaitu kerangka tanpa kepala membawa skop, yang merupakan ciri khas Sin. Tapi Lena menganggap jika itu hanya kebetulan semata. Di sini Sin sempat mengejek Lena ketika Lena mengatakan bahwa ia akan berjuang melawan Legiun, karena seperti yang kita ketahui, jika selama ini warga Republik tidak mau berjuang dan memaksa Etisik untuk melawan Legiun. Sin baru mengetahui bahwa orang yang dihadapannya adalah Lena setelah Lena mengatakan namanya, dan menyatakan bahwa ia telah mengikuti jejak Sin dan yang lainnya, yang membuat Sin merasa senang. Tapi Sin memilih tidak mengungkapkan identitasnya sebagai Sin, karena Sin tidak ingin reuni mereka terjadi di medan perang. Di tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba pasukan Federasi Giade datang untuk menjemput Sin, dan percakapan di antara keduanya pun harus berakhir sampai di sana. Setelah pertarungan melawan Legiun telah berakhir, Sin menyempatkan diri mengunjungi makam Eugene. Di sini Sin mengakui alasannya untuk berjuang, setelah mengabaikannya begitu lama. Sin sekarang berjuang untuk menunjukkan kepada orang lain yang belum pernah mereka lihat sebelumnya seperti laut. Sin teringat dengan surat yang ia dapatkan dari saudara perempuan Eugene, Nina Rens. Sebuah surat yang menuntut alasan mengapa Sin membunuh kakaknya,
dan juga mempertanyakan mengapa bukan Shin saja yang mati menggantikan kakaknya. Shin hanya tersenyum membaca surat itu. Sebenarnya Shin sudah muak disalahkan atas kematian seseorang atau tanggung jawab untuk melindungi hidup orang lain. Oke, sekarang kita bahas dari sudut pandang Nina Rens. Nina yang baru berumur 6 tahun berlari menghampiri kakaknya Eugene yang sudah 6 bulan tak berjumpa. Sejak kakaknya itu memasuki Akademi Perwira Khusus, Nina menyadari ada sesuatu yang aneh, tak kala melihat jari-jari bibinya yang gemetaran saat menerima sebuah amplop dari Tentara Federasi. Saat ini Nina tengah berada di rumah sakit dan ia bertemu dengan Erwin Marcel yang merupakan teman dari Shin dan Eugene selama di Akademi Perwira Khusus. Marcel lantas bertanya apa yang sedang ia lakukan. Nina menjawab kalau ia mencari Eugene, namun ia tidak menemukannya di mana-mana. Marcel merasa prihatin terhadap Nina yang masih sangat muda untuk memahami arti kematian. Butuh waktu yang lama bagi Nina untuk menyadari bahwa kakaknya telah meninggal, yang berarti ia tidak akan kembali lagi, dan ia tidak akan pernah melihatnya lagi. Mengetahui jika kakaknya dibunuh oleh seseorang, Nina lantas melampiaskan emosinya ke orang itu melalui surat, namun tidak kunjung ada balasannya. Nina berpikir mungkin saja orang itu telah meninggal dalam pertempuran melawan Legiun. Oke guys, kita time skip 2 tahun setelah misi bunuh diri Squad Spearhead atau 1,5 tahun dari invasi Legiun besar-besaran. Setelah jatuhnya Gremur, Republik San Magnolia pun berada dalam kehancuran, dan di saat itu juga pasukan Federasi Giade datang mengulurkan bantuan. Tapi karena Federasi Giade sudah mengetahui keburukan Republik San Magnolia, mereka memberikan bantuan seminimal mungkin bagi kaum Alba, dan Federasi melindungi Etisik yang masih hidup dan memberikan mereka kewarganegaraan tanpa syarat kepada siapapun yang menginginkannya. Setelah berhasil membebaskan front utara Republik dari Legiun, Federasi Giade mengajukan permintaan untuk mengirim seorang perwira sebagai komando pasukan mereka. Pada saat itu juga Lena pun menjadi utusan dari Republik San Magnolia. Dan di sini Lena bertemu langsung atau bertatap muka dengan Shin. Awalnya Lena tidak menyadari jika orang yang dihadapannya adalah Shin, karena foto yang ia dapatkan di kap tempat tinggal Shin dulu memiliki kualitas gambar yang cukup buruk. Namun setelah mendengar suara Shin, Lena yakin bahwa itu adalah Shin. Shin pun mengakui bahwa itu memang dia. Lena mengungkapkan bahwa ia akan bertarung atau mendampingi Shin di sampingnya. Dan begitulah pertemuan langsung pertama Lena dan Shin. Dan hubungan romantis di antara keduanya baru saja akan dimulai. Oke guys, sekian dulu pembahasan kali ini. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya.